wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin ahli ruqyah yang saya hormati, para kiai, para tamu undangan dari berbagai instansi yang hadir di pos observasi bulan Syekh Bilabilu daerah istimewa Yogyakarta ini, serta para praktisi Hisab Ruqyat, adik-adik para pelajar dan mahasiswa yang ikut juga belajar di tempat ini. Marilah semuanya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menunaikan salah satu rukun untuk memasuki bulan puasa, yaitu penyelenggaraan Ruqyatul Hilal, penentuan awal bulan Ramadan 1440 Hijriah. Sumu liruyatihi wa afiru liruyatihi. Berdasarkan kaidah tersebut, maka kita bersama-sama pada sore hari ini melaksanakan kegiatan Ruqyatul Hilal yang juga tidak hanya diselenggarakan di tempat ini saja, tapi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini mohon maaf, mungkin saya sampaikan beberapa hal nanti terkait teknis, karena ini juga waktu terbenam matahari nampaknya juga masih cukup lama. Nanti kalau saya di sini sampaikan hanya sebentar, nanti kita nunggunya terlalu lama nih Pak nggih. Sewu. Jadi sambil menunggu matahari terbenam, karena memang salah satu hal yang harus kita pahami dalam Ruqyatul Hilal adalah menunggu matahari terbenam. Tidak ada ruqyat sebelum matahari terbenam, dan tidak ada ruqyah sebelum terjadinya ijtima. Itu saya yang harus diketahui, bahwa kita tetap harus menunggu matahari terbenam, yang menurut hasil perhitungan atau hasil hisab bahwa pada hari ini matahari terbenam pada sekitar pukul 17.30 Indonesia bagian barat. Oleh sebab itulah hingga nanti pukul 17.30 ini tentu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mungkin istilah dulu. Jadi di dalam Ruqyatul Hilal ini memang ada beberapa istilah yang sering digunakan. Mungkin BMKG penyelenggaraan istilah ini namanya observasi hilal. Ada juga yang mengatakan pengamatan hilal atau hilal sighting atau apalah yang dalam bahasa Inggris, atau istilah umum mungkin Christian observation. Ini tentu juga dalam rangka mengamati munculnya hilal yang tentu harus didahului dengan terbenamnya matahari. Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah ru'yah qoblal ghurub. Apakah itu termasuk Ruqyatul Hilal? Ya, secara astronomis ya sama-sama pengamatan hilal, cuma dilakukan pada siang hari sebelum matahari terbenam. Ini pelopornya Ustadz Agus Mustafa yang juga menerjunkan puluhan teleskop untuk mengamati hilal, justru bukan saat matahari terbenam, tapi sebelum matahari terbenam. Dan sudah mendapatkan juga banyak
hasil. Namun secara fikih, secara syar'i, hasil ru'yah sebelum ghurub ternyata belum disepakati oleh kalangan ulama. Kemudian apa ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal ini sebetulnya adalah kegiatan yang memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia karena resmi digunakan sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah, khususnya untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sementara untuk bulan-bulan yang lain kita menggunakan takwim standar yang menggunakan kriteria bukan ru'yah tapi kriteria hisab. Hisab yang digunakan untuk takwim standar yang dipakai di Indonesia adalah hisab berbasis kriteria imkan nur ru'yah dengan ketinggian hilal minimal 2 derajat dari atas ufuk saat matahari terbenam, dan jarak bulan matahari minimal 3 derajat, dan umur bulan setelah istimak hingga matahari terbenam minimal 8 jam. Itu kriteria hisab. Namun demikian dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, pemerintah kita menggunakan mekanisme sidang isbat. Tentu dimaksudkan ini adalah untuk mengumpulkan berbagai pendapat yang berkembang di Indonesia, karena tidak semuanya juga menggunakan hisab. Ada juga mereka yang menggunakan ru'yah, maka pemerintah dalam hal ini mengakomodir penggunaan ru'yatul hilal sebagai penentu awal bulan. Oleh sebab itulah dalam penetapan awal bulan Ramadan khususnya dan Syawal serta Zulhijjah, pemerintah kita menggunakan 2 kaidah, yaitu kaidah hisab dan kaidah ru'yah. Kalau kaidah hisab sudah bisa ditentukan jauh-jauh hari sebelumnya, namun demikian untuk kaidah ru'yah tentu kita harus menunggu pelaksanaan ru'yah yang tentu terjadi pada tanggal akhir bulan atau 29 setiap akhir bulan. Di Jakarta sekarang telah berkumpul berbagai ormas dan elemen masyarakat serta juga tokoh-tokoh ahli falak di sana untuk bersama-sama membahas penentuan awal Ramadan, apakah jatuh pada hari esok ataukah lusa. Apakah sekarang yang 29 Sya'ban ini akan berakhir sampai tanggal 29 saja? Apakah bulan Sya'ban ini akan digenapkan menjadi 30? Karena dalam hadis dinyatakan fa'milu iddata Sya'bana salasin, jika tidak fa'in rumah, jika terhalang atau tidak nampak, maka tentu sidang isbat tidak akan menetapkan besok sebagai tanggal 1 Ramadan seandainya tidak ada laporan ru'yah. Namun tentu kita bisa melihat kondisi hilal sore hari ini yang menurut perhitungan kalau kita amati di kertas yang sudah disampaikan itu, bahwa untuk lokasi pos observasi Syekh Bela Belu yang berlokasi di Parangkusumo, Mancingan, Yogyakarta ini dengan posisi geografis 110, 19, 23 bujur timur dengan lintang 8 derajat 0 menit 58,72 lintang selatan pada ketinggian 27 meter di atas muka laut ini, sunset akan terjadi pada pukul atau matahari terbenam jadi pukul 17.29 menit 33 detik atau kira-kira 17.30. Saat nanti kita akan lihat piringan matahari ini hilang masuk ufuk pada azimut 286. Kalau barat itu azimutnya 270, maka nanti posisi matahari terbenam itu kira-kira 18 derajat di atas, di sebelah kanan titik barat.
Jadi kalau kita lihat matahari sekarang itu hampir terbenam, itu kira-kira nanti tegak lurus ke bawah itu adalah posisi matahari terbenam. Kemudian di mana posisi hilal? Pada saat nanti matahari terbenam, hilal itu akan berada di elongasi 6 derajat 24 menit atau kira-kira 6,5 derajat di kiri atas matahari. Kalau sulit mengira-ira posisi derajat itu begini, kita punya jari yang kita rentangkan di atas di depan kita, maka tinggi ini namanya kelingking ini adalah kira-kira 1 derajat. Kalau tinggi 1 derajat setinggi kelingking ini. Kalau 2 derajat kira-kira setinggi ibu jari ini. Kalau 3 derajat kira-kira setinggi 2 jari. Kalau 4 derajat kira-kira setinggi 3 jari. Kalau 5 derajat kira-kira setinggi ibu jari. Didirikan, bukan ditidurkan. Ini 5 derajat. Dengan posisi ufuk ini yang ini atas, lalu ini tinggiannya ini untuk 5 derajat. Sehingga nanti kira-kira posisi hilal adalah dengan cukup menaruh bagian telunjuk ini di ufuk muka laut, lalu posisi hilal nanti akan berada di ujung jempol kita. Kira-kira di situ, dengan sedikit dia ke selatan, karena matahari itu azimutnya 286, hilal itu azimutnya 284, maka ada selisih kira-kira 2 derajat. 2 derajat ya kira-kira di selatan matahari 1 jempol, di atas ufuk setinggi jempol. Itu untuk mengira-ira posisi hilal nanti ketika kita mau ru'yah. Jadi nanti insya Allah kalau kita bisa melihat matahari terbenam, ia akan terbenam kira-kira di tower nomor 4 dari selatan. Di tower nomor 4 dari selatan itu arah matahari terbenam posisinya. Maka kalau kira-kira 2 derajat di sebelah kirinya, sebelah selatannya, itu kira-kira tengah-tengah antara tower nomor 2 dan tower nomor 3. Lalu berapa tinggi hilal? Tinggi hilal itu kira-kira 6 derajat. Maka kira-kira setinggi jempol kita kalau kita arahkan ke barat. Jadi begini, nanti kira-kira di sana kita akan amati posisi. Tentu nanti akan dibantu oleh teleskop yang telah dipersiapkan juga oleh tim BMKG, ini yang paling selatan. Ada 32 titik pengamatan BMKG di seluruh dunia. 32 titik ya Mas, Pak BMKG. Kemudian di Kementerian Agama juga hampir setiap provinsi minimal 1 titik pengamatan. Maka itu akan juga lebih dari 30. Dari PBNU tidak hanya 30 atau 40 atau 50, itu ada mungkin hampir 100 lebih titik pengamatan ru'yah Kanwil Kementerian Agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang juga sekarang tidak hanya sekedar ru'yah menggunakan mata telanjang, tapi juga sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan bantu optik seperti yang ada di depan ini, namanya teleskop. Teleskop ini bukan teleskop yang sederhana, tapi dia adalah teleskop yang bisa bergerak sesuai dengan posisi benda langit yang akan kita amati. Ketika teleskop ini kita gerakkan ke objek manapun, dia akan mengikuti, termasuk ketika objek yang kita cari adalah hilal. Maka dengan cukup mencari benda langit yang bernama hilal, ternyata nggak ada di sini. Adanya sun dan mo'on. Maka yang benar yang mana? Mo'on ya. Karena hilal hakikatnya adalah mo'on, yang masih cahayanya terlalu kecil.
Maka teleskop yang kita namakan teleskop GoTo ini ya akan mencari sendiri posisi hilal atau moon ini sesuai dengan yang kita arahkan. GoTo. Nah, dia akan mengarah ke hilal. Mestinya kalau memang hilal sudah saatnya bisa dilihat, hanya cukup menggunakan teleskop ini kita bisa melihat hilal. Tapi ternyata betapa sulitnya mencari dan melihat hilal pada ketinggian 6 derajat. Tim BMKG masih angkat tangan kalau hilal 6 derajat. Selama ini belum pernah teridentifikasi secara visual. Hilal itu kadang kita harus bisa pahami, ya. Ini nanti matahari akan terbenam pada pukul 17:30. Sekarang masih 17:04. Jadi masih ada cukup banyak waktu untuk kita bisa menunggu saat masuknya waktu ghurub. Waktu ghurub ini beda dengan waktu maghrib. Ini yang kita harus pahami, sedang atau kategori susah. Maka kalau kita mengacu kepada visibilitas atau teori kenampakan hilal, ru'yah pada sore hari ini termasuk ru'yah dalam kategori susah.